Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg lener meg til. Shalom Alaikum Besim Yeshua Hamasiah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qasim. Saya berasal dari Pandeglang. Saat ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang saat ini saya sudah dipanggil jadi anaknya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat untuk semua yang mendengarkannya. Amin. Terima kasih. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di hadapan saya saat ini ada saudara Muhammad Qasim. Orangnya kecil, saudara. Tapi udah punya anak. Gede lagi anaknya. Udah gitu istrinya cantik lagi, saudara. Ya, itu semua adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, kita bincang-bincang sama Bapak Muhammad Qasim ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok dia bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, cerita deh sih. Ceritanya gimana? Dulu tuh nggak pernah menyangka jadi orang Kristen deh. Nggak pernah mimpi. Nggak pernah mimpi, nggak pernah nyangka. Pokoknya nggak ada dalam benak pikiran untuk jadi orang Kristen. Iya. Yang saya tahu itu kan karena agama Kristen itu kan kafir. Kafir. Karena kan di dalam Islam itu kan ada dinal Islam. Ya kan agama yang diridhoi itu hanya agama Islam. Nah, gitu be. Pokoknya di luar agama Islam nggak diridhoi ya. Nggak. Alias kafir. Iya, kafir. Nah, terus gimana ceritanya kok kamu bisa jadi Kristen tuh? Pasti ada alur ceritanya. Gini be ya. Iya. Dulu tuh tahun 2014 ada KKR Verkor Jakarta. Saya bersama teman saya itu, dia seorang ustadz juga. Dia bilang gini, waktu itu saya ngekos di Kalideres. Dia bilang gini, teman saya bilang gini, yuk Kang jalan-jalan kemana? Saya bilang enggak itu nggak ada dalam benak pikiran. Tiba-tiba kita jalan-jalan itu di Cengkareng itu ada Verkor Jakarta KKR. Oh, kebaktian kebangunan rohani. Iya. Yang diadakan sama gereja apa? Itu terdominasi jaringan gereja sekota, JGSK. Jadi macam-macam gereja. Iya. Ya, satu ya. Terus? Nah, waktu itu teman saya bilang gini, ada tablik akbar gitu kan. Saya bilang, tablik akbar salah banget gitu kan. Saya kaget gitu kan, kok ngapain gitu masuk sini. Terus teman saya bilang, ayo masuk. Enggak, saya bilang saya nggak mau masuk. Nah, pas masuk itu, emang dia udah Kristen? Belum. Oh, dia juga masih Muslim. Masih Muslim sampai saat ini, be. Oh, dia bisa tertarik. Iya, bisa Kamu tertarik. dia ngajak kamu lagi. Iya, makanya saya bilang gini, kagetnya gini, be. Apa namanya? Teman saya bilang, yuk masuk. Nah, beliau itu udah diinjilin sama Pak Saibudin, sama almarhum Pak Hari Sunarko. Iya, Sudah iya, diinjilin juga. Tapi sampai saat ini teman saya itu masih Muslim. Masih tetap bersikukuh ya? Iya, masih kekeh. Belum dipanggil. Belum. Ya, kita doain aja. Iya. Nah, singkat cerita, waktu itu ada dia masuk gitu kan, kita masuk ke dalam acara itu. Saya juga nggak nyangka gitu, pas ada acara itu berlangsung, Ya. ada seorang pendeta nyanyi, suaranya powerful ya, bagus banget suaranya. Pendeta dari CWS, karena saya bertobat dari GPPK CWS. Itu yang mungkin bagi orang lahir dari Kristen hal biasa ya, Beh ya. Biasa. Hal biasa itu. Besar Anugerahmu itu buat saya itu sangat luar biasa Oh, gitu. jadi yang dia nyanyiin lagu apa? Lagu Besar Anugerahmu. Besar anugerahmu gitu ya? Iya. Wah. Terus gimana? Kamu terpesona atau Ya, gimana? saya tuh sampai ngerenung gitu, kok saya bilang ini lagu enak gitu ya. Lagu ini enak kok, terus nyentuh di hati. Langsung maaf ya, nyentuh ya dia. langsung nyentuh. Dulu saya kalau masih di seberang itu ya, masih di agama saya yang dulu, saya setiap mendengarkan sholawat badar, apa sholawat nabi, saya nggak pernah merasakan hadirat Tuhan gitu. Nggak tersentuh. Nggak ya? tersentuh. Kayak biasa aja gitu ya. Kayak biasa aja gitu. Sebagai kewajiban Iya. aja. Nah, Tapi terus ketika mendengar lagu-lagu ini gitu, lagu Besar Anugerahmu ini, saya bener-bener itu hati saya damai, sukacita gitu, Be. Saya bilang kok enak ya, terus masuk di akal gitu, pakai logika saya, ini kok lagu masuk akal gitu. Saya bilang enak nih, terus dari situ mikir, pas ketika Pak Pendeta nyanyi lagi, semakin hari semakin bertambah, ada sosok tinggi besar, Be, 3 meteran. Oh ya? Saya itu bener Itu ada di mana? Di samping samping Pak Pendeta. Itu di samping Pak Pendeta itu ada sosok tinggi besar, terus
Pakaiannya putih, tapi wajahnya nggak kelihatan wajahnya. Cuma yang kelihatan itu rambut, fisik ya, berusuk fisik 3 meteran itu bener-bener jelas nyata gitu be. Saya bilang sama teman, itu siapa ya? Terus teman saya bilang gini, kamu halusinasi ya, kamu tuh ngigo. Saya bilang itu loh ngeliatin saya, terus dia melambaikan tangan sebanyak 3 kali begini-gini be. Saya bilang gini, ngelambain tangan biasa atau manggil? Manggil begini-begini. Kalau melambaikan tangan biasa kan begini ya, Iya. ini begini-begini. Terus saya bilang gini, teman, itu siapa ya? Saya nggak ngelihat apa-apa katanya gitu kan. Nah, saya jujur waktu itu saya pikir gini, waktu setelah saya ngerti ya tentang Tuhan, setelah berpikir saya tuh jujur nggak layak gitu be, nggak layak. Karena apa? Saya dulu banyak menghujat orang-orang Kristen, terutama saya maaf ya, ini jangan sampai tersinggung gitu. Dulu saya menghujat 3 suku, Batak, Chinese, Manado, itu musuh buyutan saya gitu, musuh buyutan. Karena buat saya itu mereka tuh kafir gitu. Nah, pas ngedengar lagu itu, sinar 6 warna itu mantul gitu ke pendeta. Di samping pendeta itu ada sinar 6 warna mantul. Terus Tuhan itu manggil saya itu 3 kali. Pas dia semakin hari semakin bertambah, itu benar-benar jelas nyata be. Nah, si Pak Pendeta bilang gini, doa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan acara ini berjalan dengan baik dari hari kemarin sampai hari ini. Cuaca juga Engkau berikan terbaik. Blek, itu Tuhan hilang. Itu Tuhan hilang. Nah, si teman saya bilang gini, hai pulang nggak? Tar dulu, saya bilang jangan pulang dulu. Saya disuruh naik ke atas panggung, itu didorong gitu loh. Nah, waktu Tuhan manggil kamu, manggil nama apa cuman gini-gini? Begini-begini doang. Gini doang. Terasa terpanggil. Gitu. Iya. Terus? Nah, di situ saya merasakan, hati saya tuh beda gitu be. Beda, pokoknya enak banget lah gitu waktu mendengar lagu itu. Saya benar-benar tersentuh. Saya bilang seumur-umur saya benar-benar belum pernah ngedengar lagu ini, tapi ketika saya mendengar lagu ini, hati saya tuh benar-benar Tuhan tuh jamah saya be. Rasanya damai. Damai gitu. Gitu. Terus pas selesai nggak mau pulang? Enggak. Gimana? Kata teman saya bilang gini, hai pulang katanya. Enggak, ntar dulu saya nggak mau pulang dulu. Hai ngapain sih pulang? Nah, saya naik ke atas panggung, didorong, kayak ada suara kamu naik ke atas panggung gitu kan. Kalau misalkan sampai itu di video di kamera itu ya, kalau misalkan di Freeport Jakarta kalau ditayang lagi itu ada foto saya mungkin di situ ya. Karena saya waktu naik ke atas panggung itu saya tanya, saya bilang gini, Pak, yang tadi nyanyi itu siapa? Suaranya enak, terus ada sinar 6 warna mantul. Terus saya bilang itu di sampingnya ada orang tinggi besar. Terus dia bilang gini, saya ternyata itu wakil gembalanya, gembala saya gitu. Terus dia bilang udah pulang. Mas siapa? Enggak, saya ngeliat orang tinggi besar tadi. Terus dia bilang udah pulang. Saya turun, saya kejar, ternyata udah pulang. Jadi pendeta yang nyanyi iya, udah pulang. Itu. Sekarang wakilnya lah. Wakilnya. Nah, udah selesai begitu, teman saya bilang, kamu ngapain sih naik-naik? Gelo, kata orang Sunda gitu ya, ya. Kan orang Sunda kan seperti itu. Kebetulan ya, saya dari Sundanya Sunda kasar, tapi saya nggak begitu kasar lah ya, karena saya sudah dilembutkan sama Tuhan. Deh. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu sangat baik buat saya, terutama pokoknya untuk kehidupan saya sampai saat ini sangat luar biasa gitu. Nah, kamu terpikir nggak waktu kamu mau menjadi orang percaya, takut dengan keluarga, teman-teman, atau bagaimana nanti dikatain kafir, murtad, terpikir nggak? Terpikir deh. Nah, sangat banget terpikir. Momen dimana kamu menerima itu kira-kira gimana? Setelah kamu naik panggung, didoain atau gimana? Enggak. Oh, enggak. Ceritanya gini, Be, abis gitu kan pulang. Duduk di bangku kayak begini ya, duduk kayak panjang. Ada orang Flores, rambutnya keriting-keriting, kriwil. Tante yang tadi nyanyi siapa ya? Saya nggak kenal, mungkin itu pendeta apa siapa gitu kan. Dikasihlah brosur seukuran handphone ya kan, seukuran itu kan. Di situ hati nggak bisa bohong ya, Be ya. Kalau mulut masih bisa bohong dong, bisa istilahnya bisa ngebohong lah gitu. Hati ini kekeh gitu, kekeh, bener-bener kekeh. Di atas itu ada pendeta Tarsim, Roy Setiawan, Lili Dewi, di bawahnya tuh pendeta Liu Cicin, Asin Sadikin. Oh, Asin Sadikin, yang saat ini jadi gembala, yang beliau yang baptis saya, Be. Terus gimana? Udah gitu saya pulang, ya kan, bawa kertas. Dibawa kertas ya, brosur itu. Brosurnya. Selama jalan itu, Be, selama di perjalanan, saya ngerenung. Yang tadi saya lihat siapa gitu kan ya. Terus saya bilang, teman saya bilang, kamu ngapain sih, katanya.
Itu kalau ngomong Sundanya ya, kalau ngomong Sundanya dia bilang gini, naon sih mikir-mikir wae gitu kan. Saya kalau bahasa Indonesianya, ngapain sih kamu mikir-mikir gitu. Saya bilang gini, yang tadi lihat siapa, yang tadi saya lihat itu siapa ya? Udah itu mas setan kayak gitu kan. Ya kan hati itu nggak bisa bohong gitu ya Be ya. Nah nyampe lah di kontrakan di Kalideres itu, di terminal belakang terminal Kalideres itu, lama di situ ngontrak. Pulang di kosan itu ngelamun ngerenung gitu kan, terus suara itu benar-benar suara itu jelas. Ya dulu kan nggak ngerti ya kalau itu suara Tuhan gitu. Dia bilang gini, telepon, kamu telepon gitu kan. Nah saya telepon Beh nih, ceritanya nih Beh, itu Ya. jam 12:30 Yang dari brosur itu tadi, siapa yang kamu telepon? Pendeta Asin Sadikin. Oh, Asin. Nah saya telepon, suara udah saya angkat nih, udah saya pencet nomor, suara datang, katanya udah tidur orangnya. Saya bilang kok ini aneh ya, tadi suruh telepon, sekarang udah tidur gitu. Nah di situ saya masih sholat Beh, masih sholat Biasa lah. tahajud, sholat istiqoroh, saya Beh paling rajin dulu ya Beh ya. Terus karena apa? Dulu saya belum dapat jodoh itu kan selalu pengen, kalau ada apa-apa, kalau kata orang tua, kalau misalnya pengen dapat sesuatu itu kita sholat istiqoroh gitu kan. Saya itu masih ngejalanin Beh. Nah udah begitu Beh, saya sholat subuh, ya kan. Biasa kita kalau hari Minggu itu lari ke Monas. Oh, Lari ke Monas kan, olahraga. olahraga sambil lihat-lihat Iya, ya. sama Siapa si tahu ada Andi, jodoh gitu. iya. Sama si Andi ya Beh ya, Iya. sama si Andi, sama si Siti Masito. Pokoknya itu 4 orang itu kita udah kompak, selalu kompak pokoknya. Sampai saat ini pun masih kompak, tapi sekarang sudah pecah karena gara-gara saya jadi Kristen, saya dibuang, saya dibenci. Mereka bilang dimusuhin. Sampai saat ini pun saya masih dimusuhin. Jangan ditemenin orang kafir. Iya, katanya jangan temenin orang kafir, orang murtad. Saya bilang nggak apa-apalah. Saya bilang gini, saya berprinsip gini Beh, punya komitmen saya gini. Saya nggak pernah makan nggak pernah minta makan sama dia orang, dan nggak pernah minta sama dia orang. Saya harus istilahnya bener-bener harus ini gitu loh, kuat gitu. Ya udah, saya bilang masalah dibenci teman mah buat saya nggak masalah gitu. Nah Jadi waktu itu jalan-jalan ke Monas, lari-lari, lari pagi tuh lari rame-rame, pagi, ya. lari pagi ini ceritanya Beh. Hari Minggu Terus? itu lari pagi di Monas sebanyak 3 kali ya, 13 kali keliling-keliling Wih, itu. capek juga itu. Lumayan, waktu itu kuat Beh, sekarang udah nggak kuat, udah gendut. Gimana terus? Nah, udah gitu Beh, selama 13 kali ini duduk ceritanya, ada tukang jualan aqua ya. Di situ ada tukang jualan aqua nih. Tukang aqua tuh, aqua gitu kan. Saya beli itu ceritanya, udah beli gitu, minum, duduk di trotoar. Tiba-tiba ada telepon masuk Beh. Telepon masuk gini. Semalam ada yang kata gini, "Salam." Saya bilang gini, "Assalamualaikum." Dia nggak jawab Beh, nggak jawab. "Waalaikumsalam." Nggak, "Waalaikumsalam" gitu. "Salam." Saya bilang, siapa ya? Waktu itu saya kan nggak ngerti ya, namanya kan awal gitu. Nah, saya bilang, "Pak, Bapak yang di acara semalam itu bukan. Ini siapa ya?" "Saya Kosim Pak, saya tinggal di Kalideres, tapi saya aslinya orang kampung." Saya bilang orang Pandeglang. Terus dia bilang, "Ada apa ya?" "Semalam saya ngelihat orang sosok tinggi besar, terus melambai-lambaikan tangan 3 kali." Saya bilang, "Terus di samping Bapak itu ada sinar 6 warna." Dia bilang, "Siapa?" "Nah, itu dia Pak. Bapak yang di acara semalam bukan?" "Oh iya benar," katanya. Ya udah, dia bilang gini, dia nggak nyebutin gereja waktu itu Beh, cuma bilang gini, "Kamu datang," katanya, "ke GPPK CWS," kata gitu kan. Nggak nyebutin gereja, waktu itu kan disingkat aja gitu. Terus dia bilang, "Kamu datang jam 10, saya tunggu," gitu kan Beh. Nah, saya pulang dong, nggak mikirin temen nih di Monas itu. Saya pulang, tapi itu hari itu luar biasa Beh. Bener-bener luar biasa buat saya itu. Segala sesuatu itu waktu Tuhan ya Beh ya. Iya. Saya tuh nggak mikirin teman, bukan karena saya egois. Kata Pak Asin, kata pendeta, kamu harus bener-bener datang jam 10 gitu. Nah, saya itu dari Monas jam 9 lewat seperempat Beh. Saya jalan ke Gambir, naik busway. Biasanya Jakarta kalau nggak macet, kalau nggak antri macet ya. Ini enggak Beh. Enak aja gitu. Itu mobil busway itu cus gitu, kayak terbang Beh. Itu benar-benar kalau misalnya bukan karena Tuhan gitu. Nah, sekarang saya baru ngerti Tuhan itu ternyata seperti itu gitu. Luar biasa. Luar biasa ya Beh. Bisa Nah, ngelakuin apa aja ya.
Yang nggak Makanya, mungkin jadi mungkin ya. ya itulah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya Be ya. Iya. Udah gitu Be, itu naik busway biasanya kan lewat Juanda, ya kan, lewat Pecenongan. Ini enggak, lewat langsung, enggak lewat Harmoni, bablas itu Be, mobil si busway itu. Saya bilang kok aneh ya, itu di dalam mobil itu cuma ada 3, saya, konektor ya, sama sopir. Saya bilang ini mah bukan sembarang mobil gitu kan ya. Terus saya nyampe Kalideres itu jam setengah 10 Be. Saya mandi, ceritanya lari saya nih dari terminal, ngebut. Lari, saya mandi, ya kan. Kata dia, jam 10 kamu harus saya tunggu. Nah, itu waktu saya di mandi, biasanya saya nggak pernah pakai sepatu Be. Biasanya saya cuek. Saya pakai sepatu, pakai baju rapi, pakai kemeja. Saya aneh gitu, ada apa ya? Pikir saya nih, nggak taunya Be. Saya tuh punya uang 75.000, cerita tabungan saya waktu itu kan masih banyak lah ya. Karena saya kan kerja di pelabuhan, masih simpenan waktu itu ya. Nah, dia bilang gini, jam 10, ya udah. Saya naik ojek dari kosan saya ke terminal Kalideres. Pak, ini berapa? Biasa saya tawar, ini enggak Be. Jadi 25.000 katanya gitu kan. Uang saya 75.000 nih Be. Terus dia bilang gini, kata si tukang ojek, Pak, tahu nggak alamat ini? Tahu. Antar ya Pak. Ya udah, ayo kata dia antar. Nyampelah di tempat yang dituju. Naik ojek. Naik ojek itu. Pas ketika mau bayar, ya kan, saya turun cerita di tukang ojek. Astagfirullahaladzim gitu kan ya, kita kan selalu begitu gitu kan. Astagfirullahaladzim ya Allah, saya bilang ini mah gereja. Oh ini gitu kan. Terus tukang ojek bilang, Mas nggak salah, ini alamatnya bener kan Pak? Iya, A16 nomor 16 gitu kan, kata si di alamat itu. Tukang ojek bilang ini, ya udah Mas kalau gitu. Si tukang ojek saya bilang gini, ya udah Pak mau bayar, giliran mau bayar Be. Tukang ojek bilang gini, sudah dibayar sama orang tinggi besar. Terus saya bilang siapa Pak yang bayar? Orang baju putih tinggi besar. Saya pikir gini, kayak semalam lagi gitu kan. Ternyata itu Tuhan tuh selalu membantu saya gitu. Istilahnya menolong saya gitu ya Be. Sampai ojek aja dibayarin. Sampai ojek aja dibayarin. Ya udah saya bilang, jazakallahu khairan khasiron ya Pak. Saya bilang gitu, itu Be. Sampai begini-begini. Ya dia bilang, iya Mas, terima kasih, hati-hati ya Mas. Kalau misalkan pulang hati-hati. Nah, tukang ojek pulang Be. Di ujung gereja kan ada tukang ketoprak sama tukang bakso ya. Ini yang membuat saya, Tuhan itu mempermainkan saya gitu loh Be. Saya telepon Pak Pendeta, nggak diangkat-angkat. Ternyata saya nyampe situ itu jam 10, udah jam 10.15. Udah telat dong. Udah mulai ibadah, tapi nggak dengar suara nyanyi-nyanyi gitu loh. Nah, aku telepon Be. Saya telepon nih si Pak Pendeta, nggak diangkat-angkat. Ya udahlah, pikir mungkin lagi apa gitu. Saya duduk, ada tukang bakso sama tukang ketoprak. Pertama tukang ketoprak, Mas, ketoprak ya dari 1 piring nih Be. Sampai 6 piring. Oh, iya. lo perutnya karung. Makanya dari itu Be. Terus kata tukang ketoprak, Mas gila ya, stres ya? Enggak, saya nggak stres, nggak gila. Dari 1 piring sampai 6 piring Be. Pertama 1 piring berasa saya makan. Kedua, ketiga, keempat, kelima itu enggak Be. Nggak berasa makan. Nggak berasa makan. Saya juga bingung kan Be. Nah, kita pakai logika aja gitu loh. Saya bilang, kok saya makan bisa banyak ya? Mikir di situ Be. Nah, udah gitu, saya telepon nih, jam 12 nih. Kok nggak keluar-keluar gitu ya? Jam 11. Kok nggak keluar-keluar? Saya bilang ini si Pak Pendeta gitu. Nah, tiba-tiba saya pesan lagi, Mas, bakso dong gitu kan ya. Terus tukang ketoprak bilang gini, kamu gila ya? Tadi udah makan ketoprak, katanya 6 piring. Enggak, saya nggak gila. Saya waras Mas gitu kan. Wong gendeng iki, sebodoh, saya bilang sebodoh teuing, saya bilang gitu kan. Nah, udah begitu Be. Tukang bakso nih dari 1 piring, dari 1 mangkok, jadi sampai 6 mangkok juga Be. Itu perut saya bener-bener, kalau 1 mangkok masih berasa, tapi ketika 5 mangkok Nggak berasa. nggak berasa. Saya pokoknya dibuat aneh gitu loh. Ketika udah gitu, tukang ketoprak, tukang bakso ngomong aja ngedumel itu 2 orang itu. Saya bilang, Mas, saya nggak stres, nggak gila, saya waras gitu kan. Nah udah begitu, ada tukang teh botol sampai saat ini Be, masih ada itu tukang ketoprak, tukang bakso di depan gereja masih ada Be ya. Masih ada nanti kalau misalkan Babe ini saya undang khotbah, masih ada, nanti saya ceritain di situ. Dia juga pada ketawa gitu Be. Tukang teh botol. Kang, orang Kuningan tuh, Kang teh botol siap kata gitu kan. Dari 1 botol sampai 6 botol Be. Tuh. Itu dibuat main gitu loh. Saya bilang, kok aneh ya? Kok saya hari ini aneh gitu. Kan duit tinggal gocap. Nah,
Enggak, duit itu masih 75.000 karena tukang ojek sudah dibayarin. Oh iya. Nah, Ya 75.000 masa 6 bakso, 6 ketoprak. Nah. Bayarnya gimana? nah nanti Be ceritanya nih Be. 6 botol. Udah cerita nih ya Be ya. Iya. Udah si tukang teh botol udah dari 1 botol sampai 6 botol. Kata tukang teh botol sama tukang bakso, tukang ketoprak. Si Mas gila ya? Enggak, saya nggak gila. Pokoknya mereka ngatain gila. Ketika mau bayar saya bilang udah berapa duit semuanya. Waktu itu ketoprak kan harganya kan masih 6.000. Ya, 6 kali 6 berapa Pak? 36. 36. Itu tukang ketoprak jelas 36.000, enggak kurang enggak lebih. Terus si tukang bakso juga 7.000 waktu itu. 42 dong, 7 kali 6 ya. Itu uangnya jelas nyata Be. Pas ketika saya bilang, "Mas, Teh botol teh botol waktu itu 3.000. 3 kali 6 ya, 18. 18. Itu jelas nyata. Ketika saya mau bayar, tukang ketoprak bilang apa? Sudah dibayar sama orang tinggi besar. Tukang bakso juga sama, orang tinggi besar. Tukang teh botol juga sama, tinggi besar. Saya bilang, serius? Mereka bilang apa? Demi Allah, katanya. Saya bilang kaget. Kok bisa ya? Tadi tukang ojek. Ini tukang bakso, tukang ketoprak, tukang teh botol. Yang bayar cuman bus. Yang bayar, kan waktu itu bus bakso juga itu ya. Iya. Kalau itu kan pakai kartu ya, Be. Iya. Saya bingung, Be. Saya bilang, kok aneh ya? Kok begini ya? Saya bilang. Terus saya bilang gini, kok saya hari ini kok dibuat ini gitu loh, dibuat ini gitu, ya? bingung. Ada apa ya? Saya bilang gitu. Terus kata tukang ketoprak, "Mas nungguin siapa sih?" katanya. Saya bilang, "Saya nungguin orang." "Oh, nungguin kalau di Muslim katanya kiai apa ustadz." "Nungguin pendeta yang mau ngapain? Kamu Kristen?" "Enggak," saya bilang gitu. Nah, udah begitu Be, ya, saya di situ baru paham gitu. Tuhan Yesus ke dunia itu bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Benar nggak Be? Iya, waktu dia datang ke dunia. Iya. Nah, iya. Baru paham sampai sekarang ini Be. Udah begitu saya tungguin nih si Pak Pendeta Be. Tungguin dari jam 10.15 itu sampai jam 3 Be. Dia keluar ceritanya. "Kosim di mana?" Si Pak Pendeta. "Saya di sini Pak," gitu kan. Nyamperin lah. Saya salaman sama dia. Temuan lah ya. Ketemu. "Maaf," katanya, "saya tadi rapat," katanya gitu. "Oh, nggak apa-apa. Saya biasanya Be orangnya bosan menunggu." Ya, bosan menunggu. Kalau enggak saya tuh orangnya bosenan gitu. Ini enggak, hari itu pokoknya pantat saya kayak dikunci gitu Be. Di bangku panjang itu kayak dikunci gitu. Kayaknya nungguin aja. Nungguin aja. Tapi aneh, nggak ada rasa ngantuk, nggak ada rasa capek, nggak ada rasa lelah. Mungkin itulah Tuhan memperlakukan saya, membuat saya begitu gitu ya. Padahal nunggu itu waktu yang paling nyebelin. Paling nyebelin Be. Tapi ini pendeta itu sampai, "Maaf ya," katanya. Akhirnya ketemu lah pendeta. Saya salaman, cium tangan, dirangkul sama dia. Tapi saya Be nggak merasa dirangkul sama dia Be. Saya tuh damai, sukacita dirangkul sama, kayak saya bukan kayaknya, saya dirangkul Tuhan. Berasa banget Be. Berasa. Hari itu, nah, diajaklah masuk ke dalam gereja. Dalam hati sampai ini dong ngucap, "Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah," saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, "Duh maafin," saya bilang, "ya Allah, saya masuk gereja gitu ya Be ya, masuk ke dalam gereja," saya gitu. Udah gitu kata si Pak Pendeta, "Duduk," katanya. "Kok sih mau minum apa?" "Nggak usah Pak, saya udah minum di depan, udah makan juga," gitu kan ya. "Oh maaf ya kelamaan, nggak apa-apa." 6 bakso, 6 ketoprak. Iya, 6 ketoprak, 6 teh botol Be. Itu, aduh benar-benar luar biasa Be hari itu. Terus? Nah, udah begitu Be, Hmm. diajak ke dalam gereja. Kata si Pak Asin, "Mau minum apa?" "Nggak usah," aku bilang, "udah kenyang." Nah, didoa, ceritanya gini Be, waktu saya mau didoain, kepala saya ada yang nengokin gitu loh Be. Ada foto Yesus pakai mahkota duri. Sampai saat ini masih ada itu. Sampai saat ini di gereja GPP KCWS itu. Masa Be ngedip fotonya 3 kali? Oh ya? Ngedip 3 kali. Saya bilang, "Hah Pak, ini yang semalam saya lihat." Saya bilang, "Ini kok ngedip?" Pendeta bilang begini, "Wow, Kosim udah pakai Tuhan, pakai tumbal ya Pak?" "Bukan," kata gitu. Pikiran saya pakai tumbal gitu. Oh, ternyata seperti ini ya. Ternyata dipakai Tuhan itu kita melayani, menjangkau jiwa-jiwa ya Pak. Oh, baru ngerti sekarang gitu. Nah, udah begitu dia doain, saya cungak, celinguk Be. Nah, belum masuk ke hati dong. Belum meresap lah ya istilahnya. Pokoknya belum nyentuh ke hati, beda gitu. Nah, udah gitu Be. Iya. Apa namanya? Saya pulang. Nah, itu mah diongkosin 20.000 jelas uangnya sama Pak Asin, sama pendeta. "Tolong anterin," katanya, "ini ke Kalideres, ke terminal." Saya pulang nah Be ceritanya. Pulang, saya di Kalideres, kakak saya telepon.
Ya kan, kakak tadi telepon, Cim pulang katanya. Ibu waktu itu masih ada, ambu sakit. Kalau orang Sunda bilangnya ambu ya Be ya. Katanya ambu sakit, kata gitu. Yaudah saya pulang Be. Saya pulang, pikiran nih gitu kan. Selama itu dari kemarin malam tuh pikiran apa yang semalam saya lihat, siapa yang saya, terus tadi juga saya dibayarin itu semua, kok saya bisa begini ya, saya bilang ini maksudnya apa gitu Be. Tapi nggak berpikir saya untuk jadi Kristen Be. Enggak, belum terpikirkan untuk jadi orang Kristen, masih pokoknya masih inilah gitulah, masih kekeh, masih nggak mau lah saya bilang gitu jadi orang Kristen gitu. Jadi uang 75 di kantong tetap utuh, masih utuh Be, masih Tuhan baik ya Be ya. Nah udah gitu kakak saya bilang ini, kata kakak saya bilang pulang Cim, pulang saya Be. Iya. Saya pulang, saya di Kaido saya pulang ke Pandeglang, waktu itu masih ada ambu ya ibu. Saya bilang kenapa sih Bu, dia emang deket sama saya, biasanya puji Tuhan itu saya udah ngurus dia, ngerawat dia tuh, walaupun dia udah meninggal saya puas karena saya merasakan benar-benar Udah mengabdi. mengabdi ke beliau itu dengan sampai saya nyuci kakinya juga saya minum Be. Kalau kata orang seberang mah katanya orang Islam bilang surga itu di telapak kaki ibu. Saya minum Be, beneran itu Be. Saya bilang, oh ternyata ya udahlah saya jalan itu kan hanya ritual ya, ritualitas gitu. Nah udah gitu Be, saya malam-malam masih sholat maghrib dong, sholat maghrib, sholat isya, ya kan, masih saya ngejalanin sholat yang sunah-sunah lah ya Be. Ya. Karena juga dulu pernah sempat di Pompes di asrama waktu sekolah madrasah. Nah itu jam 2 saya bangun Be, jam setengah 3. Ya rumah di kampung kan jendelanya jendela dari kayu bambu itu, gitu ya. Suara datang Be. Hai anakku Kosim, hai anakku Kosim, hai anakku Kosim, 3 kali Be. Dia nyaut, ikutlah aku, ikutlah aku. Saya bilang, siapa itu yang manggil-manggil saya, Bu? Saya bilang, Ambu dengar nggak? Nggak dengar apa-apa. Kata Ambu, nggak dengar apa-apa saya mah. Saya baca ayat kursi dong Be. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Tapi nggak hilang. Saya bilang, kalau setan hilang, tapi ini nggak hilang, malah manggil, hai anakku, ikutlah aku, ikutlah aku. Ada Al-Quran saya Be, saya hatam Al-Quran Be udah banyak ya, udah 6 kali Be ya. Itu Be Al-Quran saya yang udah lama saya nggak baca Be. Semenjak saya ke Jakarta, pokoknya saya ke Jakarta itu tahun 2000 ya, lulus SMA 2000, saya ke Jakarta itu mulai kerja 2001. Itu Al-Quran dari 2000 nggak saya baca-baca, 2014 saya baca, itu baru jatuh loh Be. Itu pas ketika ada suara jatuh, gedebuk gitu kan ya, Al-Quran itu gedebuk jatuh. Kalau misalkan jatuh sama kucing ketahuan dong, ini enggak Be. Saya mau ngambil air wudhu nggak bisa, mau pakai sarung nggak bisa, pakai peci nggak bisa Be, nggak nyangkut. Si Al-Quran jatuh. Di situ di Ajurub 43 ada yang berbunyi ya kan ya. Saya bingung apaan sih, saya bilang gitu kan. Saya bacakan ya Be ya. Ajurub 43 ayat 61 itu kan yang berbunyi begini. Wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna biha wa tabi'u, ini ada siratul mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu memberitahukan tentang hari kiamat, janganlah kamu ragu tentang hari kiamat, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus gitu. Saya bengong di situ tek gitu ke Be. Tiba-tiba Pak Pendeta SMS gitu, waktu itu belum ada WA. Ya. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya bilang apaan sih maksudnya gitu kan, nggak ngeh dong Be, nggak ngeh pokoknya, nggak nyangka gitu. Saya bilang kok ini sinkron amat Al-Quran sama Alkitab. Pak Pendeta SMS gitu Be. Saya di situ bengong aja ya. Saya nggak jadi sholat subuh Be. Nggak sholat subuh nggak jadi. Saya mau tahajud nggak jadi. Sholat subuh nggak jadi. Nah, saya pikir cepat pengen pagi. Saya pengen cepat pagi gitu ya Be. Tapi itu Maksudnya kayaknya pagi pengen lama. Lama Be. Maksudnya tujuannya apa kalau pagi? Saya mau nanya ke Haji Mehmet. Haji Mehmet itu kan istilah sesepuh, istilahnya bukan sesepuh, dia termasuk guru ngaji, termasuk masih ua juga. Haji Mehmet itu udah naik haji berapa kali ya, yang dituain, dituain lah. Orangnya kayak Babeh juga, ganteng, orangnya putih tapinya. Wis. Pokoknya dia itu paling dihargain di kampung. Udah meninggal sekarang. Itu Be, saya tanya, wah, saya bilang semalam saya baca Ajurub 43, apaan ini maksudnya? Dia bilang gini, jangan baca itu kamu, udah katanya, kata Wah Haji, kalau orang Sundanya, kalau bahasa Indonesianya gitu ya Be ya, udah jangan dibaca itu, katanya nanti kamu jadi orang Kristen, kayak gitu Be. Jangan dibaca itu, jangan jadi orang Kristen, kalau orang Sunda ya begitu kan, Kristen. Nah, saya bilang enggak lah, gini Wah, ini kan begini,
Jalan yang lurus maksudnya apa? Ya itu katanya, Allah itu jalan yang lurus. Saya bingung be, di situ saya mau jelasin dia bilang udah nggak usah dibaca katanya. Nah udah begitu be, saya tanya, saya kan makin bingung ya, makin penasaran dong. Karena apa? Saya penasaran gitu. Saya bilang gini, kok saya makin dibuat bingung ya. Saya siang-siang SMS Pak Pendeta, Pak boleh nggak saya ketemu Bapak? Dia bilang gini, boleh, hai ketemu di mana? Ketemu di DM kata Daan Mogot. Ya udah, akhirnya dari Pandeglang itu itu benar-benar Tuhan itu buat saya itu hebat banget gitu, membuat saya itu semuanya tuh mudah gitu. Saya dari Pandeglang langsung ke Jakarta kan naik bus kan cepet. Kata Pendeta, ya udah kita ketemu di Daan Mogot Mall, ketemulah. Saya ceritain tentang itu. Ya kan? Saya ceritain. Nah, saya ketika itu udah dia kata Pak Pendeta, ya udah sekarang gini aja, ini Alkitab pegang kata Pak Pendeta kan. Saya dikasih Alkitab sampai saat ini masih ada, itu sejarah hidup saya terima Yesus be. Nah udah gitu saya malam saya sholat maghrib, lagi sholat maghrib itu saya berdoa gini, ya Allah kalau misalkan agama Islam itu agama yang baik, agama yang membawa saya kepada keselamatan, saya mau tetap di Islam. Tapi kalau enggak, saya bilang saya pokoknya udah nggak mau sholat gitu kan. Saya tolong minta jawaban, tapi Tuhan jawab saya itu be, salib datang be. Ketika sholat maghrib di kamar kosan, itu yang menjadi saksi bisu sampai saat ini ada, salib ada di depan saya be. Begini silang. Saya bilang apa ini maksudnya? Oh berarti ini petunjuk. Selama ini saya maaf, saya bukan istilahnya menjatuhkan atau menjelekkan. Selama ini saya nggak pernah menemukan jawaban yang tepat. Tapi ketika saya di Kristen, jawaban itu tepat. Karena doa saya itu semuanya terjawab semua, be. Saya bersyukur, puji Tuhan itu saya dijawab semua, be. Nah, di situ saya mikir. Pendeta dia bilang gini, kapan mau ke gereja? Saya belum berani ke gereja, be. Saya masih belum berani. Karena apa? Saya berat sama keluarga. Ya kan? Daerah saya itu daerah fanatik, be. Pasti dibuang. Iya, dimusuhin itu udah jelas. Tapi buat saya nggak masalah dimusuhin. Yang penting saya nggak dimusuhin Tuhan Yesus gitu lah ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya buat saya. Di situ be, saya pokoknya udah mulai kacau. Pikiran saya udah mulai terbuka gitu. Saya bilang gini, apa namanya? Kalau misalkan Pak Pendeta SMS lagi besok, saya mau ke gereja. Saya putuskan ke gereja, saya bilang besok. Akhirnya benar dia be. Dia telepon SMS. Nah dia bilang ditunggu ya, katanya udah akhirnya tunggu. Besok lah saya ke gereja be. Saya pertama ke gereja deg-degan be, beneran. Tapi saya pas pertama ke gereja itu ada orang Ambon yang khotbah, Pak Acak, Pendeta Acak. Dia bilang gini, jangan takut, aku menyertai engkau. Nah di situ saya merasa ini gitu be. Merasa, jangan takut, aku menyertai engkau. Di situ pikiran saya mulai tek gitu ya, be ya. Saya bilang ini kali jawabannya. Nah, anehnya di gereja itu hebat. Hebatnya gini, kok kita disambut, dihargain gitu ya, be ya. Welcome gitu ya. Istilahnya beda lah gitu. Senyum, begitu ramah, enak-enak. Meskipun ada juga yang nyebelin. Iya, ada yang nyebelin pasti ada. Tapi ya paling 1-2 iya yang belum ngerti. Sampai itu be, saya lihat orang baik-baik banget gitu ya. Betah semangatnya di sini. Tambah lagi pendetanya itu kan, pendeta asin itu kan, semangatnya luar biasa. Pendeta asin itu, waduh bener-bener kayak babe lah, powerful suaranya gitu, keren gitu ya, kayak William Kauntu gitu. Nah di situ saya nggak ke Kristen dulu dong, nggak istilahnya nggak mutusin dulu dong. Tanggal 18 April Jumat Agung saya baru dibaptis, ya. Baru dibaptis ya kan, Jumat Agung itu saya dibaptis karena saya ditakutin. Saya kenal sama Pak Pendeta yang buta itu, kamu kalau nggak dibaptis tambah lagi. Waktu kan kesaksian difokus kan, waktu itu kan kesaksian difokus bilang gini, kata Bu Siti, kamu udah dibaptis belum? Ya kan, aku bilang kamu kalau nggak dibaptis masuk ke neraka. Itu yang menjadi pikiran. Nah, teng di kuping, kamu masuk ke neraka, kamu masuk ke neraka. Itu benar-benar omongan itu benar-benar jelas gitu. Saya bilang, Pak Pendeta, saya besok Jumat Agung mau dibaptis. Tanpa katekisasi lagi deh. Tapi puji Tuhan, saya itu kuatlah imannya sampai saat ini. Dan saya bilang gini, Pendetanya mau? Pendetanya mau. Saya bilang, udah nggak usah katekisasi, cuma pelepasan.
maaf ya Beh, dulu kayak punya ilmu belut, ilmu ular. Karena Ya biasalah. biasalah, kakak-kakak saya juga yang pertama, yang kedua itu maaf sampai sekarang jago. Kakak yang pertama masih paranormal, ada di Cilegon. Kapan-kapan kita ke sana injilin. Nah, udah gitu Beh, awal tahun saya masih belum ada masuk lah ya. Firman Tuhan belum ada yang kena. Saya bilang kok di Kristen seperti ini ya. Tapi saya tuh luluhnya sama lagu pujian. Saya itu selalu luluhnya sama lagu pujian deh. Lagu pujian itu emang menyemangati ya kan. Saya itu benar-benar saya bilang gini. Pas Pak Pendeta, saya bertumbuh di GBI Modern. Waktu itu saya ke gereja Pak Asin sore ke CWS karena saya kangen terus kan di situ sampai saat ini pun juga kalau misalnya di GBI itu nggak ada ibadah saya tetap ke situ. Saya bilang gini, kata Pak Pendeta bilang gini, tiap tahun kan selalu ada doa, kata gini, siapa yang mau didoakan? Saya doa, saya tulis, dikasih ayat emas. Saya bilang gini sama Pak Pendeta, saya minta doanya gini, jodoh sama kerja gitu kan ya, karena lama nggak kerja dong Be. Saya pacaran lama-lama Be, 10 tahun, 6 tahun Be, nggak jadi-jadi, mau nikah 4 kali nggak jadi-jadi Be. Itu saya itu pusing gitu kan, saya dikatain bujang lapuk lah sama teman-teman ya kan. Itu di grup dia, bujang lapuk lah, nggak laku lah. Saya bilang saya nggak cuek gitu kan. Pacaran mulu, kalau kredit mobil udah lunas ya Be ya, 4 tahun 5 tahun itu pacaran udah lunas Be. Iya. Makanya aduh, saya bilang udah, saya doa, saya bilang Tuhan saya minta jodoh, kalau bisa orang Chinese sarjana ekonomi, tinggi putih cantik Be. Dijawab Be. Yang sekarang jadi istri. Iya, itu aduh, itu doanya benar-benar terjawab ya Be. Saya bilang, saya waktu malam-malam saya doa, kan di firman Tuhan bilang gini, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah timbul dalam hati, Tuhan semuanya sediakan. Itu nyata Be, doa saya itu terjawab semua. Tapi syaratnya Heeh. bagi mereka yang mengasihi Nah, itu dia Be. Saya percaya Tuhan Yesus itu benar-benar istilahnya, bukan istilah ya, baik, sangat baik. Karena apa? Tuhan Yesus itu buat saya segala-galanya baik banget. Apa yang saya minta, Tuhan kasih. Meskipun tantangan banyak. Ya? Tantangan banyak. Saya sempat Keluarga. dibuang keluarga. Nah. Dibuang keluarga 1,5 tahun. Dibuang, dicoret dari kakak. Tapi sekarang udah enggak. Mereka malah suka minta, minjem, ya kan? Karena saya selalu berdoa untuk mereka gitu Be. Nah, waktu itu Be, waktu saya pacaran, saya nggak pacaran, ta'aruf lah ya, ta'aruf. Saya nggak pacaran. 2 bulan saya nggak pacaran, ketemu cewek, Januari, Februari nikah. Itu benar-benar instan banget. Tuhan itu sangat baik. Saya malam-malam di gereja doa. Tuhan, saya bilang, saya mau nikah, saya nggak punya uang. Itu benar-benar Tuhan sediain, padahal saya nggak kerja. Ya, saya nggak kerja gitu Be. Dan saya pelayanan itu, maaf, nggak ada PK gitu loh. Saya bilang, oh begini, tapi Tuhan cukupkan segala-galanya Be. Saya bersyukur Tuhan itu buat saya baik banget gitu ya Be. Pokoknya nggak bisa dibalas dengan kata-kata dan jawaban omongan kita ya. Tuhan itu pokoknya semuanya luar biasa. Sempat kuliah juga ya Kosim ya? Puji Tuhan. Berapa tahun tuh kuliah? Yang di sekuler. Nah. Dulu sempat kuliah di sekuler, dulu ngambil bahasa Inggris 1 tahun. Terus di teologi ya? Itu berhenti ya, udah lulus lah ya D1. Lulus. Nah, yang sekarang teologi di Banten udah semester akhir. Udah mau lulus. Apa sih rencana selanjutnya? Rencana selanjutnya saya pengen pelayanan full, terus menjangkau jiwa-jiwa. Saya nggak mau muluk-muluk, yang penting saya melayani Tuhan itu tulus, tanpa embel-embel, tanpa motivasi yang nggak jelas. Saya maunya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya juga bersyukur Be, waktu saya bikin KTP Be, orang-orang mungkin ya dipersulit. Saya tumpang tangan. Karena ganti nama? Iya. Ganti agama? Waktu ganti agama Be, lucu. RT nggak ngasih. Dari Jakarta, dari Pandeglang ke Jakarta, semua agama Islam lagi. Waktu menikah di Capil ditolak lagi. Kamu nih bandel, kata gitu Be. Saya bilang gini, saya doa. Kata Tuhan bilang gini, waktu itu nggak dengar suara. Kamu pindah ke Tangerang, katanya, jangan di Jakarta. Saya waktu pindah ke Tangerang itu benar-benar kasih mudah gitu sama Tuhan Be. Saya tumpang tangan, saya bilang, Tuhan, saya ini pengikut Engkau. Saya harus mengakui Engkau di depan manusia, di depan orang-orang, bahwa saya ini anak Tuhan. Ketika saya mau bikin KTP Be, bikin KTP nih, agama Islam terus dong. Nama masih tetap sampai saat ini.
Muhammad Qasim. Buat saya sih nggak masalah nama. Yang penting hati saya kan mengimani Kristus ya, Be ya. Iya. Tiba-tiba, Be, bikin KTP. Bu, kena biaya berapa duit? Enggak. Bu, saya bisa nggak jadi agama Kristen? Bisa. Ada surat baptis? Ada. Itu, Be, mulus. Wah. Wah, kelar 1 jam. Ini KTP jadi, kakak jadi. Di situ saya bilang, Tuhan engkau baik. Saya mengucap syukur, saya bilang, Tuhan sangat baik. Saya pokoknya udah habis duit banyak, Be, waktu ganti KTP. Nembak 1.500.000. Nggak jadi. Giliran gratis, Tuhan kasih gratis. Jadi, Be. Benar. Waduh. Iya, emang cara Tuhan sama cara kita beda. Kita Dan tuh anak- cenderung bikin dosa. Iya. Kalau Tuhan yang buka jalan semuanya mulus ya. Benar-benar itu, Be. Saya bilang gini, Tuhan, saya bersyukur. Nah, anak saya juga ganteng, Be. Anak saya bule, Be. Anak Bule. saya bule banget, nggak kayak bapaknya yang hancur. Tapi saya bersyukur itu semua dari pemberian dari Tuhan. Amin. Saya mah gini aja, Be, sekarang. Pokoknya saya mau melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Ya puji Tuhan, selama saya bertobat juga udah banyak jiwa ya. Kemarin juga udah dapet. Kemarin 2 orang ya kan, yang udah dibaptis kemarin 1 orang. Saya bersyukur, Be, saat ini saya tergerak untuk melayani Tuhan aja, tapi untuk jadi gembala kayaknya saya enggak. Gitu Oh aja. ya gitu. Ya pokoknya kita yang penting kan full heart, Iya, bukan betul. full time ya. Betul. Full heart mengasihi Tuhan. Apapun profesi kita, yang Iya. penting nama Tuhan dipermuliakan Amin. lewat tutur kata, lewat kesaksian, Yes. lewat tingkah kita dan perbuatan Amin. ya, sih. Yes. Iya. Wah, terima kasih banyak kamu sudah hadir untuk kita bincang-bincang. Luar biasa, salam sama istri Iya, dan Be. si Siap. kecil. Iya, Be. Siap. Sama mertua juga. Iya. Main dong, Be, ke rumah. Iya. Oke, Sim. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Terima kita kasih. semua. Kiranya kesaksian ini membuat saudara semakin kuat di dalam Tuhan bagi yang sudah percaya Yesus, ya. Yang belum percaya, mari kita hijrah. Terimalah Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Haleluya. Amin.